Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai tes deskripsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Oke, kita main tebak-tebakan ya. Kalian jawab sendiri-sendiri di rumah, oke? Coba tebak. Hewan apa ya berbulu tebal, warnanya putih, pemakan rumput, dan berkaki 4? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, betul. Jawabannya adalah domba. Nah, itu tadi adalah contoh tes deskripsi. Berarti Ibu sudah mendeskripsikan tentang domba. Domba itu berbulu putih, berkaki 4, pemakan rumput. Itu ya, itu contohnya. Jadi, tes deskripsi adalah apa teman-teman? Ayo. Tes deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci. Deskripsi ini seolah-olah pembaca juga ikut merasakan keadaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Bisa merasakan, bisa ikut melihat keadaan-keadaan yang tertulis di dalam teks deskripsi tersebut. Gitu. Paham? Sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai struktur tes deskripsi. Ada 3 yang perlu anak-anak tahu ya. Oke? Teman-teman perlu tahu 3 struktur tes deskripsi ini. Yang pertama adalah deskripsi umum. Deskripsi umum itu menjelaskan secara umum objek yang akan disampaikan. Terus yang kedua ada deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini menjelaskan secara terperinci deskripsi umum. Jadi kalau deskripsi yang umum itu deskripsi objeknya ya. Kalau deskripsi bagian itu menjelaskan detail objeknya seperti apa, warnanya apa, bentuknya gimana, itu dijelaskan di deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir ada saran atau penutup. Apa saran dari teks deskripsi yang teman-teman udah baca? Saran deskripsi yang teman-teman udah baca itu apa? Biasanya terdapat di paragraf terakhir. Kita akan membahas tentang ciri-ciri tes deskripsi. Ada 3. Yang pertama adalah ciri tujuan. Ciri tujuan itu menggambarkan secara detail tentang ciri-ciri objeknya. Jadi, pembaca bisa seakan-akan merasakan, bisa melihat, mendengar, dan ikut merasakan apa yang tertulis dalam tes deskripsi. Kedua, ada ciri isi. Di dalam ciri isi ini, penulis menuliskan secara konkret tentang detail dari objek yang dideskripsikan. Jadi ditulis secara terperinci, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, itu merupakan ciri-ciri isi. Yang kedua, itu ya, ada ciri objek yang dideskripsikan. Nggak bisa kita mendeskripsikan sesuatu tanpa objek, dan objeknya itu harus bersifat personal. Contohnya kucingku, contohnya kantin sekolahku, contohnya rumah baruku, gitu ya, orang tuaku, gitu. Jadi tes deskripsi itu harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, itu tidak bisa dideskripsikan. Begitu anak-anak, paham? Ibu harap semuanya paham ya. Mana pembelajaran hari ini menyenangkan? Dapat dipahami ya? Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung tanya via WhatsApp. Oke, nanti bisa langsung chat ke Ustazah. Ustazah, saya bingung nih. Ini kok begini ya? Saya bingung yang di bagian ini Ustazah. Jelasin kembali. Nggak apa-apa, boleh, silahkan. Kalau ada yang masih dibingungkan, teman-teman bisa tanyakan kepada Ustazah lewat WhatsApp. Gitu ya teman-teman. Tetap semangat belajar. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus selalu semangat belajar. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa setiap keluar rumah menggunakan masker, cuci tangan yang bersih, oke? Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.